Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Selasa 3 Agustus 2021 kita akan memulai renungan harian GKI Rembang. Kita memuji Tuhan menyanyikan lagu Allah itu baik. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menyertai kami di dalam Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, rahmat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, serta kami boleh menerima berkat firman Tuhan dan berkat peneguhan-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 dan ayat 18. Ulangan 8 ayat 11 dan ayat 18 berbunyi demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Renungan diambil dari wasiat renungan keluarga pada hari Selasa 3 Agustus 2021 dengan tema firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Salah satu kelemahan manusia berkaitan dengan pikirannya, terutama kalau manusia itu sudah lanjut usia, adalah lupa. Namun hal itu tidak terjadi pada Mbah Suparni, seorang nenek dari Yogyakarta yang berusia 117 tahun pada tahun 2017 lalu. Mbah Suparni masih fasih menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Belanda. Mbah Suparni bahkan mampu menyanyikan dengan lancar beberapa lagu berbahasa Jepang dan Belanda. Lupa memang berkaitan dengan otak di kepala. Namun, ada lupa yang berkaitan dengan kerohanian atau spiritualitas kita. Itulah lupa bahwa ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang turut bekerja dengan kasih-Nya di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Lupa Tuhan paling sering terjadi ketika orang berada dalam kondisi senang dan jaya atau dalam pergumulan yang sulit. Firman Tuhan melalui Musa menasihatkan
agar umat tetap mengingat Tuhan dan setiap kebaikannya. Umat belajar hidup setia dan taat kepada firman Allah. Mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri, rendah hati, dan mengabdi kepada Tuhan, jauh dari sikap lupa diri. Orang Kristen dapat menjadi pribadi yang lupa diri karena ia lupa Tuhan dan segala kebaikannya. Oleh karena itu, agar tetap menjadi pribadi yang sadar diri, kita mesti mengingat Tuhan dan semua kebaikannya. Untuk itu, baiklah kita menengok perjalanan hidup kita di masa lalu saat Tuhan hadir menyatakan pertolongannya. Kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita dan menolong kita. Amin. Kita berdoa syafaat. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah kesehatan dan umur yang panjang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur berterima kasih atas rezeki, kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan kelancaran di dalam usaha pekerjaan kami. Kami bersyukur berterima kasih atas kerukunan, keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam keluarga maupun di dalam relasi dengan sesama kami. Kami bersyukur berterima kasih atas kesatuhatian dan kesungguhan kami untuk bersekutu, melayani dan bersaksi bersama dengan gereja Tuhan atau saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur berterima kasih atas ketekunan dan kesungguhan yang dimiliki oleh anak cucu kami di dalam belajar atau studi dan di dalam pekerjaannya. Kami bersyukur berterima kasih atas keturunan anak yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan rumah tangga kami atau rumah tangga anak-anak kami. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan, keamanan, dan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kami di tengah COVID-19 maupun dari segala mara bahaya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, memohon pertolongan dan kebaikan-Mu bagi saudara-saudara kami, sesama kami yang mengalami pergumulan. Bagi sesama atau saudara kami yang sakit atau dalam pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan kepadanya. Bagi sesama atau saudara kami yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepadanya. Bagi sesama atau saudara kami yang putus asa dan tidak berdaya, Tuhan memberikan semangat baru, pengharapan baru, dan kekuatan baru kepadanya. Bagi sesama atau saudara kami yang mengalami kesulitan dan kerugian di dalam usaha, pekerjaan maupun ekonominya, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberkati dengan rezeki. Bagi sesama atau saudara kami yang sedang bertikai atau bertengkar, Tuhan memberikan pengampunan, kedamaian, dan kerukunan di dalam hidup mereka. Bagi sesama atau saudara kami yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempersiapkan dan mempersatukan mereka dengan penolong yang sepadan. Bagi sesama atau saudara kami yang merindukan keturunan anak, Tuhan mempersiapkan dan memberikan anugerah anak dalam rumah tangga mereka. Dan bagi setiap orang yang mengalami pergumulan hidup lainnya, Tuhan hadir menolong mereka, menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan dan mereka boleh menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi sesama mereka melalui kesaksian hidup mereka. Semua permohonan doa kami, bahkan hidup dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar.
terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah penyertaan dari Roh Kudus, kiranya melingkupi saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Renungan harian telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.